Saya terlilis sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Permisi. Iya, silakan masuk. Mari. Iya, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Iya. Baik, ini dengan Mbak Esther ya. Betul, Mbak. Oke. Ini Mbak Esther kemarin sudah ada janjian kan sama saya? Oh iya, saya yang kemarin cek. Ya. Oke. Kalau saya boleh tahu Mbak Esther kesini dengan siapa? Saya sendirian. Tapi sebelum kesini Mbak Esther sudah sarapan atau belum? Oh, sudah. Oke, bagus ya kalau begitu. Ah, Sebelum kita melakukan konseling hari ini, perlu kita ketahui dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Akses kerahasiaan itu apa sih, Mbak? Jadi asas kerahasiaan itu ketika Mbak bercerita masalah Mbak pada saya tidak akan menceritakan lagi ke orang lain. Rahasia Mbak itu aman sama saya. Jadi cerita saya tuh nggak kemana-mana kan? Tidak, jadi cerita Mbak itu hanya saya dan Mbak aja yang tahu. Tidak akan saya bongkar ke orang lain. Oh, bagus. Oke ya. Kalau begitu kita langsung saja memulai konseling hari ini. Kalau boleh tahu, Mbak ini ngajak saya ketemu, ngajak saya janjian. Ada masalah apa yang Mbak Esther ingin sampaikan kepada saya? Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak, meluangkan waktu untuk mendengarkan konseling saya. Di sini saya merasa kesepian. Kalau boleh tahu, Mbak Esther ini kesepian dalam hal apa? Yang dimana kakak-kakak saya sudah punya keluarga masing-masing, jadi kayak mereka sudah punya rumah masing-masing, jadi di rumah saya merasa kesepian. Jadi Mbak Esther ini anak keberapa dan berapa bersaudara? Saya bersaudara 6 dan saya anak ke-6. Oh, jadi otomatis keluarga-keluarga saudara-saudara Kak Mbak Esther ini sudah ikut suami ya? Oh iya, betul. Jadi kalau di rumah tinggal dengan siapa? Saya tinggal dengan kedua orang tua dan saya sendiri. Oke, jadi kesibukan Mbak Esther nih, apakah Mbak Esther kuliah atau sekolah? Kebetulan saya berkuliah. Jadi otomatis di dalam dunia perkuliahan pasti Mbak tuh mempunyai banyak teman ya. Iya sih, kebetulan saya lumayan akrab dengan teman-teman di lokal saya. Ya, itu juga bisa Mbak Esther jadikan teman curhat, mungkin bisa jadikan saudara juga, biar bisa Mbak Esther tuh nggak terlalu kesepian. Oke, kalau boleh saya tahu, ketika Mbak Esther mengalami kesepian ini, apakah Mbak Esther sudah mencoba untuk memberitahukan atau berbicara kepada kakak-kakak dan orang tua? Pasti orang tua juga tuh ingin tahu kayak mana kehidupan kamu di rumah dan di sekolah.
dan bahkan membuat saya sedih. Dan kebetulan kan orang tua saya itu kebun ya, jadi mungkin malam aja baru saya ketemu. Jadi kamu takut kedua orang tua kamu atau kakak kamu tidak mendengarkan cerita kamu karena mereka juga mempunyai kesibukan. Nah, tapi penting untuk kita ketahui ya Mbak, orang tua dan kakak Mbak itu pasti sayang sekali sama Mbak. Tidak mungkin mereka tidak mau mendengarkan cerita Mbak tentang apalagi merasa kesepian. Pasti mereka kalau Mbak cerita tentang masalah Mbak ini pasti mereka akan mendengarkan dan mungkin mereka akan membantu Mbak untuk mengatasi kesepian Mbak ini dengan cara mungkin mereka akan lebih dekat lagi, mungkin mendekatkan diri kepada Mbak agar Mbak tuh tidak merasa kesepian. Jadi Mbak tuh mungkin bisa lebih bahagia, bisa lebih tersenyum. Oh, jadi saya harus menceritakan ke mereka ya? Ya, jadi Mbak tuh harus lebih terbuka lagi kepada saudara-saudara Mbak, bahkan terlebih kepada kedua orang tua. Jadi agar orang tua juga tuh bisa tahu apa yang Mbak alami selama ini. Seperti itu ya. Oh, terima kasih atas sarannya Mbak, nanti saya akan coba lagi. Ya, saya juga ingin bertanya kepada Mbak. Mbak ini punya hobi apa? Kebetulan saya punya hobi menari. Menari. Oh, itu bisa juga tuh Mbak. Mbak bisa ikut les menari. Jadi ketika Mbak mengikuti les menari itu kan otomatis Mbak dapat dapat lebih banyak pertemanan. Mbak juga bisa keluar dari zona nyaman itu biar agar Mbak tuh bisa lebih bahagia, tidak merasa kesepian. Iya sih, di rumah kayak saya juga kadang mungkin tidur habis itu bangun lagi, jadi mungkin kayak kesepian gitu ya. Ya, jadi lewat perkuliahan Mbak sama les nari Mbak tuh akan jauh lebih bahagia. Mbak tuh sampai tidak memikirkan apa yang saya alami kemarin. Jadi hal yang kemarin tuh jadi berbeda dengan hari ini, karena hari ini jauh lebih baik daripada hari-hari yang kemarin ya. Terima kasih Mbak atas solusinya, mungkin saya akan coba di kehidupan saya. Ya, jadi bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan konseling hari ini? Saya merasa saya lebih tenang, saya lebih lega mendapatkan solusi untuk mengatasi kesedihan saya. Oke, bagus kalau seperti itu. Mbak sekarang lebih tenang, Mbak sekarang lebih lega. Saya sangat senang bisa membantu Mbak untuk mengatasi masalah-masalah Mbak ini. Mungkin belum sepenuhnya, tapi Mbak harus mencobanya agar Mbak bisa lebih bahagia, Mbak tidak merasa kesepian lagi. Terima kasih Mbak atas saran dan waktunya untuk mendengarkan konseling dan bimbingan saya. Oke, ya sama-sama. Terima kasih ya Mbak, saya mau lanjut pulang. Iya, semangat ya kamu, hati-hati di jalan. Semoga kamu tidak merasa kesepian lagi ya. Baik, terima kasih Mbak. Hati-hati.